Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Felicia Natania Lingga dengan NPM 1408110210007 dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas refleksi akhir semester TPB Agama Buddha, di mana saya akan bahas sedikit mengenai salah satu materi yang saya dapat selama mengikuti kegiatan Pekan Penghayatan Dharma pada bulan November 2021 lalu. Topik yang akan saya bawakan ini adalah mengenai mengatasi overthinking dan stres dengan mindfulness. Di zaman sekarang, apalagi di masa pandemi seperti ini, mungkin kita sering mendengar yang namanya stres dan overthinking. Atau mungkin kita sendiri pun juga mengalaminya. Pernahkah kalian ketika sedang duduk diam, lalu memikirkan sesuatu, kemudian pikiran itu bercabang atau istilahnya meliar, bahkan sampai ke hal-hal yang sebetulnya tidak penting atau sepele? Overthinking sebenarnya lebih mengarah kepada keadaan mental seseorang, di mana kita sering merenungkan sesuatu yang akan membentuk perasaan atau pikiran mengenai suatu hal, sampai pada titik puncaknya apa yang direnungkan justru berbalik kepada perasaan yang tidak nyaman akibat secara terus-menerus memikirkan hal yang membuat tubuh kemudian merasa lelah, tidak karuan, pada akhirnya menimbulkan rasa stres. Biasanya orang-orang yang kerap kali mengalami overthinking memikirkan peristiwa dalam hidup yang membuat mereka akhirnya menyesal atau regret terhadap dirinya sendiri ataupun menyalahkan orang lain. Hal yang disesali bisa berupa tindakan, ucapan, atau keputusan yang diambil. Overthinking juga seringkali dianggap sebagai suatu hal yang normal dan acap kali keliru disamakan dengan orang-orang yang banyak berpikir dengan hati-hati untuk mengambil keputusan. Padahal nyatanya, overthinking seperti ini dapat memberikan dampak tidak baik bagi kesehatan, dapat memicu rasa cemas serta stres. Kondisi ini tentunya tidak bisa kita biarkan begitu saja, sebab terlalu memikirkan akan penyesalan suatu peristiwa dalam hidup secara berulang-ulang akan berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Dalam pandangan Buddhis, kita bisa mencegah overthinking tersebut melalui mindfulness, yaitu sebuah metode untuk memusatkan perhatian penuh kepada apa yang kita lakukan, rasakan, pikirkan, dengan tidak menghakimi maupun menilai hal tersebut. Mindfulness adalah sebuah praktik di mana kita menyadari bahwa pikiran kita berada di dalam kondisi sekarang atau present moment mind, di mana pikiran tidak sedang dalam masa lalu dan juga tidak sedang dalam masa depan. Loh, kalau begitu berarti kita tidak boleh dong memikirkan tentang masa depan atau masa lalu. Bukannya kita tidak boleh memikirkan tentang masa lalu atau masa depan. Sesungguhnya tidak apa-apa. Memang baik untuk memikirkan atau merencanakan masa depan. Namun kita juga tidak boleh terlalu terlena. Hal yang sama juga berlaku untuk masa lalu. Kalau kita terlalu sering memikirkan masa lalu, melekat pada penyesalan, dan selalu berandai-andai, itu juga tidak baik. Misalnya kita berandai-andai, kalau misalnya waktu itu aku nggak melakukan itu, mungkin akhirnya juga nggak akan seperti sekarang. Nah, akhirnya itu akan berujung pada penyesalan. Nah, apabila pikiran kita terlalu sering memikirkan masa lalu juga masa depan, pikiran kita tuh tidak akan sadar di dalam waktu sekarang. Jadi mindfulness ini ada untuk membuat kita lebih hidup dan tidak terjebak dalam masa lalu maupun masa depan. Salah satu cara untuk memperhatikan mindfulness adalah dengan meditasi. Meditasi yang dimaksud adalah meditasi pernafasan, di mana kita memfokuskan pikiran untuk menyadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Saat mengikuti kegiatan Pekan Penghayatan Dharma beberapa waktu lalu, saya juga turut mempraktikkan meditasi pernafasan ini dan ternyata cukup membantu untuk lebih fokus dan rileks. Meskipun saat awal-awal saya mengikuti meditasi, jujur saya juga kurang fokus, namun setelah beberapa kali mempraktekkan, saya lumayan bisa fokus, juga pikiran saya menjadi lebih tenang. Meditasi tidak dikhususkan untuk umat Buddhis saja, namun dari umat-umat agama dan kepercayaan lain juga boleh untuk mempraktekkan meditasi. Tidak ada batasan untuk itu. Mindfulness bisa memberikan kejelasan atau kejernihan pikiran. Ketika pemikiran di masa sekarang berlangsung dalam jangka panjang, maka kita akan mendapat efek ketenangan dan kebahagiaan. Pikiran yang jernih karena selalu berada di masa sekarang membuat mengambil keputusan dan ucapan kita juga menjadi lebih baik. Mempraktikkan mindfulness memang tidak bisa langsung diterapkan begitu saja secara langsung. Perlu waktu dan progres rutin agar dapat merasakan manfaatnya. Ketika seseorang berhasil melakukan atau menerapkan mindfulness, maka ia akan menghadapi suatu fenomena hidup dengan cara tidak terlalu berkutat dengan masalah, namun juga mampu merespons sebuah masalah dengan bijak. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Akhir kata, sampai jumpa di lain kesempatan.